Oke, saya mohon izin nanti saya bukan ingin seperti menggurui, istilahnya kita sama-sama share terkait pengalaman kami di Kalimantan Tengah, khususnya kami di institusi Universitas Palangkaraya yang memang sudah dari dulunya dan memang dari lama kami di Kalimantan Tengah ini hidup dengan identik dengan daerah rawa, yang mana di bagian daerah rawa itu ada juga lahan gambut. Dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada Litbang KLH Bogor yang sudah mengundang saya dan kami dari Palangkaraya khususnya kita terlibat dan memberikan pengalaman kami, apa yang kami lakukan selama ini di Kalimantan Tengah, khususnya di yang berdekatan dengan areal gambut ataupun di daerah rawa. Nah, ini hanya sekedar kurikulum IT saya, hanya pengenalan diri. Nama saya Fengki Afaji. Saya saat ini memang staf pengajar pada Fakultas Pertanian, kemudian juga mengajar di program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan S2, dan S3 di program studi ilmu lingkungan. Ini sejelas pengalaman dari mana saya sampai sekarang. Kalau sekarang saya dipercaya oleh Pak Rektor sebagai Direktur Kantor Urusan Internasional yang dalam hal ini mengelola kerjasama internasional yang tentu saja untuk penguatan kelembagaan kami, apalagi terkait riset ataupun pertukaran atau join riset dengan teman-teman yang ada di luar. Kemudian kami juga bagian dari bidang edukasi dan kerjasama pada unit yang memang baru kami bentuk, istilahnya walaupun ini sebenarnya unit baru, tapi yang unit lain terkait misalnya Sintrop ataupun lain sebagainya itu sudah ada, dan ini kami kembangkan terkait kami penguatan inovasi kami. Karena arahnya sekarang kan bagaimana menguatkan kami di inovasi. Nah, mungkin Bapak Ibu khusus untuk yang nanti sebagai pendamping, kalau tidak salah ini ya, pendamping sebagai fasilitator, tentu saja kita akan mempersiapkan diri terlebih bagaimana kita mendampingi fasilitator di tingkat desa. Karena memang kita berkaitan nanti lebih banyak ke desanya dan memang masyarakat pun lebih banyak kita istilahnya berdiskusi dengan mereka nantinya. Kita tujuan dari pelatihan ini tentu saja mungkin hampir sama yang mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan, bagaimana kita memiliki terkait kelompok tani nanti, hutan khususnya atau KTH, kemampuan bagaimana menerapkan teknik, kemudian identifikasi potensi yang ada, khususnya yang ada di wilayah lokal ataupun daerah gambut ini. Yang kedua, tentu saja kita akan menguatkan kelompok tani nanti, bagaimana nanti mereka mendapatkan atau menentukan jenis usaha prioritas. Jadi kita membagi skala-skalanya nanti mana yang bisa mereka lakukan, terlebih yang itu nanti menjadi poin utama mereka akan usahakan di wilayah tersebut. Kemudian juga bagaimana nanti mereka merencanakan pengelolaan usahanya. Karena setelah kita mendampingi, tentu saja ke depannya tidak saja secara umum langsung kita lepas, tetapi mereka dibiarkan atau dalam artian mandiri untuk ke depannya bisa berkembang secara perorangan ataupun kelembagaan yang mereka sudah ada buat di sana. Nah, ini sekilas mungkin perhutanan sosial, mohon maaf, bukan saya ingin apa, ini dari Permen LHK nomor 83, bahwa perhutanan sosial itu adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, ataupun hutan adat dan
kemitraan. Nah, terkait hal ini, tentu saja perhutanan sosial ini adalah wujud dari tentu saja Presiden Jokowi punya cita-cita atau tujuan yang disebut dengan nawacita. Jadi di situ ada bagian dari nawacita pertama, itu negara hadir melindungi segenap bangsa dan membawa rasa aman pada seluruh warga negara. Kemudian nawacita keenam itu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Dan nawacita ketujuh mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Nah, dalam hal ini adalah yang ada di daerah tersebut atau endemik di daerah atau wilayah yang akan kita nanti dampingi. Nah, ini tujuan dari perhutanan sosial yang terkait ada 3 pilar terkait ekonomi itu penguatan ekonomi dan pemerataannya atau mengurangi ketimpangan nantinya, lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Perhutanan sosial ini yang nanti kita kembangkan ini salah satu istilahnya yang diberikan oleh negara bagaimana negara itu memberikan aspek legal masyarakat terhadap lahan kawasan hutan negara yang kurang lebih seluas 12,7 juta hektar. Nah, siapa saja yang terkait dengan pelaku perhutanan sosial? Mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami ini, istilahnya ada beberapa yang saya sebutkan, hanya rangkuman saja yang saya dapatkan dari adanya, misalnya lembaga pengelola hutan desa atau lembaga adat, kemudian bisa juga kelompok tani atau gapoktan, kita kenal, ataupun koperasi. Kemudian masyarakat hukum adat atau MH, kemudian lembaga masyarakat desa hutan. Nah, ini pelaku-pelaku perhutanan sosial yang mungkin dikenal dan mungkin dikenal juga di LHK maksudnya terkait lembaga ini. Nah, mungkin juga kita harus memilah dulu apa sih pengertian kelompok istilahnya. Mungkin sekarang ini adalah kita kelompok belajar kalau bahasa saya, kita sama-sama belajar dan memahami. Nah, tetapi artinya lebih khusus lagi, apabila itu terkait bidang yang lebih spesifik. Misal, kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS. Diartikan menurutnya adalah yang adalah kelompok perhutanan sosial yang akan dan atau telah melakukan usaha di bidang perhutanan sosial dan diakui atau terdaftar dalam Kementerian Dalam Negeri atau Kemenhumkam atau kepala dinas yang membidangi kehutanan atau lingkungan hidup yang ada di daerah atau wilayah tersebut. Nah, kemudian ada juga namanya kelompok tani hutan, KTH, atau kelompok atau kumpulan petani perorangan warga negara Indonesia yang beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan baik hulu maupun hilir. Apa saja yang poin dalam yang mau saya sampaikan di sini? Yang pertama itu bagaimana kita melakukan praktek identifikasi usaha. Ini studi kasus yang di Jayapura, tapi saya tidak membawa ke situ, nanti lebih ke apa yang kami lakukan di tempat kami saja. Kemudian penentuan jenis prioritasnya, apa ya, tentu saja nantinya Bapak Ibu dan kita semua harus melakukan diskusi bersama dengan masyarakat, atau terjun bersama ke masyarakat dan melihat langsung apa sih yang ada di sana, potensi apa yang bisa dikembangkan, terkhusus yang nantinya mudah mereka lakukan. Karena kalau yang saya tahu, yang pengalaman kami, kita suruh ini mungkin bagi masyarakat mereka menjadi sulit. Nah, ini yang sering kami temui di lapangan. Karena mereka banyak alasan kalau masyarakat, tentu saja bukan karena apa,
karena mereka pun istilahnya menguatkan ekonomi mereka seperti apa. Nah, itu yang menjadi masalah yang sering kami temui di masyarakat. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi potensi usaha. Tentu saja ini artinya terkait dengan penganggarannya nanti, program yang akan kita buat ataupun masyarakat yang akan buat dan lakukan nantinya, dan usulkan proposalnya. Kalau yang saya tahu sih bentuknya proposal, seperti apa, dan pendanaannya. Apa saja bidang kegiatan dari kelompok tani hutan itu saja. Ini beberapa yang referensi, mungkin Bapak Ibu sudah memahami semua. Ada disebut juga hutan tanaman rakyat, ada hutan kemasyarakatan, HKM. Di tempat kami yang kalau tidak salah ada beberapa, ada 3 yang sebenarnya sudah terdaftar, yang baru-baru saja yang saat ini yang saya tahu Bapak Ibu ya, yang sudah dibentuk HKM ini, yang khususnya di Kalimantan Tengah. Kemudian ada hutan rakyat, kemudian yang ini paling sering kita lakukan pembibitan tanaman kehutanan, kemudian penanaman pemeliharaan pemanen kehutanan. Kemudian ini tren yang sekarang pun mungkin dari dulu juga sebenarnya ada, bagaimana mengembangkan pertanian dengan kehutanan. Kemudian antara perikanan dengan peternakan. Kemudian bagaimana perikanan dengan peternakan dengan perikanan. Nah, kemudian ada yang lebih baru lagi, pemanfaatan jasa lingkungan. Artinya di situ ada suatu ciri khas di wilayah tersebut yang berpotensi bisa kita kembangkan sebagai wisata sederhana dan murah atau meriah yang tentu saja nanti mendatangkan keuangan bagi wilayah tersebut atau desa tersebut. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan kawasan hutan tersebut. Kemudian ada pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemungutan hasil hutan bukan kayu, karena kalau dia kayu identik dengan legal, kan kalau bahasa istilahnya yang harus ada unit usaha yang lebih besar lagi. Kemudian pemanfaatan hutan mangrove dan hutan pantai. Terus terang, untuk yang mangrove dan hutan pantai, karena di Kalimantan Tengah ini berada di tengah-tengah, atau Palangkaraya ini di tengah-tengah, jadi yang jauh dari garis pantai kami ini Bapak Ibu. Kecuali yang memang di daerah yang bagian selatan, karena dia dekat dengan Laut Jawa, ataupun ya perairan laut lainnya. Jadi kalau kami di Palangkaraya ini, untuk mangrove, hutan pantai, nggak ada, karena dia jauh. Kecuali di daerah Bahaur, Pulau Pisau ke atas, mendekati Laut Selatan. Laut Jawa maksud saya. Nah, ini yang nanti lebih khusus kita akan bicarakan, karena lebih banyak nanti terkait dengan penguatan pertanian, kemudian kehutanannya. Yang secara umum kalau kita membuat suatu agroforestry ini mempunyai tujuan, artinya dia terkait dengan persaingan hara ataupun matahari ataupun air, karena yang kita akan tanam bersamaan juga tanaman agronominya atau pertanian secara yang saya kenal ya. Kalau di bidang beda dengan tanaman kehutanan yang menghasilkan kayu ataupun lainnya. Kemudian mengoptimalisasikan efisiensi penggunaan tanah dan air. Kemudian bagaimana kita meminimalkan hilangnya unsur hara dalam daur sistem yang ada di areal pertanaman kita. Kemudian bila daerah ini rentan akan leaching ataupun erosi dengan kemiringan lahan yang lebih tinggi. Terus terang kalau yang di daerah kami secara umum topografinya datar, Bapak Ibu, di Kalimantan Tengah ini. Cuma yang menjadi masalah adalah lahan-lahan tersebut kalau sudah terbuka, dia akan cepat hilang unsur hara yang ada di atas permukaan tanahnya. Karena terpaan hujan yang sangat tinggi, apalagi di dekat dengan kalau kita sebut ini adalah terputus ya? Atau hanya di saya aja ini? Ada Pak, terdengar. Oh iya. Pak, seperti ini yang bisa lanjut Bapak Ibu, ya? Ya, tadi agak terputus-putus sedikit Pak. Ya silakan lanjut Pak.
Ibu mau iya, Pak Pengki, kayaknya sinyalnya kurang bagus deh Pak. Putus-putus, Pak Pengki. Nah, hilang memang sudah. Pak Holik. Ya, baik. Ya, sepertinya tadi sinyalnya kurang bagus ya. Alhamdulillah di kita nih lumayan stabil. Jadi tadi baru mau masuk ke intinya ya. Sebenarnya masih panjang apa yang mau dipaparkan oleh Pak Fengki tadi ya. Kita masih punya waktu sampai jam 11 untuk pemaparan ini. Nanti 30 menit terakhir kita diskusi ya. Bagi para peserta mungkin boleh juga dari apa yang sudah disampaikan tadi dipersiapkan aja pertanyaan-pertanyaannya ya untuk Pak Fengki supaya nanti pada saat dipersilakan 30 menit terakhir sudah bisa tanya jawab begitu. Tadi baru mau masuk ke intinya ya, agroforestry baru pengantar dan mau masuk ke inti di agroforestry di lahan gambut. Ya. Jadi masih mungkin panjang. Ini sambil menunggu Pak Pengki kali ini Pak Abdul Holik. Tadi Ya. kan sudah dijelaskan itu. Ini udah ada nih Pak Pengki. Ya, lanjut. Pak Pengki udah ada tuh. Ya. Silahkan Pak. Pak Pengki silakan lanjut. Ini mikrofonnya belum dibuka Bapak. Mikrofon Bapak belum dibuka ya. Masih mute Pak modenya. Ya. Oh, belum dipersilakan ya? Silakan Pak. Oke. Baik. Oh ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, gangguan internet. Kami sering di sini. Baik, sama aja sih Pak ya. Bentar, saya ulang lagi Bapak Ibu. Baik, Bu. Oke, ini saya ulang yang tadi Bapak Ibu bagian dari agroforestry ya. Jadi ada sisi kehutanannya, pertanian, kemudian ada antara apikultur. Nah, terus terang UPR secara umum kemarin pernah mengembangkan budidaya lebah madu ataupun serangga. Saya tidak diikut di situ, tapi saya melihat langsung apa yang sudah dikembangkan oleh teman-teman. Nah, mungkin kalau dari sisi itu harusnya adalah adanya makanan untuk lebah ini juga. Artinya baik bunga atau nastar yang diperlukan untuk lebah, dia mengembangkan sarang madunya. Nah, itu yang kemarin menjadi perhatian bersama terkait pengembangan lebah madu ini. Nah, apa saja sasaran dan manfaat dari agroforestry di daerah tropis? Ini hampir sama, mungkin hanya rangkuman saja. Jadi kita bagaimana menjamin atau memperbaiki kebutuhan bahan pangan. Jadi terus terang di daerah kami, Bapak Ibu semua, terusnya di daerah gambut ini, kalau istilahnya sayuran itu sangat kesulitan karena seluruh kondisinya berair. Itu pun hanya ada tanaman-tanaman tertentu yang bisa tumbuh di daerah tersebut. Nah, lebih banyak biasanya kita hasil itu berada diekspor, maksudnya dibawa dari tempat lain ke tempat tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan bersama kita dalam mengembangkan areal kawasan rawa ini. Yang pengalaman kami pernah temui di sana. Nah, kemudian bagaimana kita memperbaiki penyediaan energi lokal, misalnya kayu bakar. Nah, identiknya masyarakat di sana kan mungkin sekarang istilahnya gas tidak menjadi hal mahal, atau istilahnya mudah dicari. Tapi sebelumnya bahan bakar kayu ini menjadi hal dominan di tempat kami. Karena dari nenek moyang dulu menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Tapi sekarang sudah mulai beralih, karena sekarang terkait dengan yang mulai berkurangnya hutan, karena ya sebelumnya digunakan oleh hal-hal yang lain. Kemudian bagaimana kita meningkatkan produksi bahan mentah hutan.
yang nanti bisa kita tingkatkan untuk menguatkan produk olahan lainnya. Misalnya bahan pewarna, serat obatan, dan lain sebagainya. Kemarin di tempat kami lagi tren bajakah, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar bajakah. Nah, itu menjadi dilema juga, karena kalau tidak kayak ada aturannya juga, habis diambil semua. Tapi kalau yang kami yang tahu, istilahnya yang orang-orang tua, tidak sembarangan sebenarnya mencari akar hutan atau kita sebut bajakah itu. Karena ada caranya, kata mereka. Saya nggak tahu gimana, karena itu terkait cerita nenek moyang kami yang diturunkan. Nah, kemudian bagaimana kita meningkatkan, memperbaiki kualitas hidup pedesaan. Kalau yang kita tahu ya, sisi pedesaan dengan perkotaan sangat jauh sekali berbeda ya. Nanti Bapak Ibu kalau nanti turun ke lapangan pun, mungkin ada yang pernah ke lapangan atau secara langsung pernah ke Kalimantan Tengah, mungkin tidak jauh beda dengan kondisi yang di Jawa atau seperti di mana ya, terkait pedesaannya. Kemudian bagaimana ini yang menjadi poin penting nantinya kalau kita ingin menguatkan jasa lingkungannya. Karena tentu saja kita mengambil hutan, artinya ada jasa lingkungan yang ada disediakan oleh hutan menjadi akan berkurang terkait dengan oksigen, lain sebagainya itu. Nah, itu mungkin yang poin penting nanti akan dikuatkan juga. Nah, ini yang terkait bagaimana kita mengembangkan daerah rawa, khususnya di gambut. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah memahami semua ya. Jadi tidak semua gambut, areal gambut itu bisa dikembangkan. Jadi ada batas-batas tertentu yang kita menyesuaikan dengan biasanya itu karakteristik tanah gambut itu sendiri. Jadi kita mau menyebutnya dengan zonasi. Ada zonasi inti, kemudian ada zona pemanfaatannya. Jadi wilayah yang bisa dimanfaatkan. Biasanya daerah kubah ini kita sebut zonasi inti. Artinya dia sebagai kawasan penyangga atau konservasi, karena dia sebagai penahan air pada saat musim kemarau, kemudian menampung air pada saat musim penghujan, kemudian merilisnya secara perlahan. Ini kawasan dom kita sebut atau kubah gambutnya. Nah, kemudian yang berada di kiri kanannya, yang ketebalan gambutnya kurang, misalnya 50 cm, batas untuk pertanian lain sebagainya itu, ada yang memang bisa dikembangkan dan memang ini karakteristik yang bisa dikembangkan terkait tanaman daerah gambut, misalnya galam. Kemudian yang ini bisa dikembangkan dengan lain-lain halnya karena berkaitan dengan adanya lahan yang bisa dalam kondisi kering nantinya, atau kita sebut dengan palidikultur nantinya istilahnya. Nah, ini model yang sama-sama kami pelajari. Karena terus terang memang beberapa hal yang lalu terkait mungkin SPLG, Bapak Ibu mungkin sudah tahu juga ya bagaimana pengembangan SPG sebelumnya, dan saat ini menjadi istilahnya dilema ataupun pro kontra, tapi tidak membawa ke situ sayangnya. Nah, tapi itu menjadi tugas kita bersama. Bagaimana kita mengembangkannya dan kemudian menjaganya. Nah, kita bisa mengembangkan misalnya daerah gambut dalam sebagai tadi yang poin dari zonasi tadi. Apabila lahan tersebut terintegrasi, bagaimana kita menanam kembali di daerah tersebut dengan tanaman-tanaman endemik lokal yang memang bisa tumbuh karakteristik di lahan gambut. Karena Bapak Ibu dari kehutanan mungkin memahami seperti apa yang terkait bagaimana membudidayakan di lahan gambut tersebut. Nah, kemudian yang bisa dikembangkan yang untuk pertanian, yang kita kembangkan dengan agroforestry, itu biasanya berada di sekitarnya, yang kita sebut juga bagian dari daerah penyangganya. Yang bisa kembangkan misalnya antara budidaya pertanian, kemudian perikanan. Kalau kita perikanan di sini dikenal namanya BJ. BJ itu namanya kolam alami yang terbentuk karena ada cekungan, depresi tanah di situ yang pada saat musim hujan akan terisi, kemudian musim kering dia seperti tertutup, dia terisolasi dari badan air yang lain, sehingga di situ ikan itu akan tertampung. Nah, itu yang kita sebut BJ. Jadi bukan digali, dia memang terbentuk secara alami. Pun bisa dibuat, tapi sangat jarang. Ya, istilahnya membuat BJ. Dia beda dengan kolam. Kalau BJ itu dia makanannya tersedia secara alami. Kalau kolam kan perlu kita beri. Nah, itu bedanya antara BJ dengan
kolam kalau bahasa ininya. Nah, kemudian kita memilih model agroforestry itu juga melihat ya tadi segmen yang ada di areal gambut tadi. Kalau dia ada tanah mineral, ya istilahnya gambutnya tipis, tentu saja ada model 1. Bisa kita kembangkan sengon ataupun tanaman komersil lainnya di tanah mineral. Kemudian kalau dia gambut dangkal, artinya sekitar 50 cm, dia masih ada gambutnya, kita bisa kembangkan model 2 sampai model 4. Kemudian kalau dia yang gambut dalam, nah ini karena dia kawasan penyangga, dan ini sebagai kawasan konservasi, kita hanya bisa mengembangkan model 7 dan 8. Yang hanya kita kembangkan adalah palidikultur dan lebah madu. Ini sebagai pengalaman yang ada dari teman-teman lakukan di Kalimantan Tengah. Kemudian ada terkait juga galam, ya tanaman galam, karena dia tanamannya sangat cepat tumbuh, terutama di daerah yang ada gambutnya atau tanah yang sulfat masam. Kalau ada tanah sulfat masam, galam ini sangat tumbuh karena dia sangat tertahan dengan kondisi lingkungan yang masam. Nah, ini yang menjadi poin penting saat ini, terutama bagaimana kita menjaga agar ekosistem gambut itu selalu berkelanjutan. Ini yang terkait dengan undang-undang juga yang ada bagaimana tentang penjagaan gambut, kawasan gambut. Tadinya kita mempertahankan tinggi muka air tanah itu minimal mendekati 40 cm. Pun itu pun sangat sulit. Yang kami temui juga bisa lebih di bawah 40 cm. Tetapi paling tidak mendekati hal itu yang menjadi tugas besar bersama bagaimana mengelola lahan gambut itu. Nah, kemudian ini yang menjadi mungkin digaungkan dari awal terkait kami pernah terbakar lahan-lahan ini dari tahun 2007. 97 pertama kali terbakar area gambut tersebut. Artinya kita jangan membakar lahan untuk membuka lahan untuk pertanian. Kemudian menjaga agar tidak terjadinya penurunan permukaan tanah. Terus terang kalau kita membuat saluran air bersamaan dengan itu, air yang ada di gambut itu akan terkuras, kemudian proses dekomposisi itu akan meningkat, bersamaan dengan itu kompaksi akan terjadi dan terjadilah penurunan permukaan tanah. Nah, teknik pengelolaannya isu gambut itu adalah bagaimana kita mengelola muka air itu tadi. Kemudian menjadi penting adalah kita harus melihat tanaman apa yang memang cocok di situ. Artinya tidak memaksakan yang memang bukan dia bisa hidup di situ. Yang saya tahu seperti itu bahasanya. Artinya dia sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Nah, ini saya rangkum dari Gisen 2013. Apa saja yang terkait dengan teknik palidikultur. Kalau kita memahami bersama, palidikultur ini adalah budidaya tanaman tanpa drainase. Kalau bahasa ininya, secara ininya, aslinya. Yang berada pada lahan gambut yang basah dan telah dilakukan pembasahan dengan memilih spesies rawa asli gambut yang tidak hanya dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menghasilkan biomasa, bahan biologis, dan tanaman yang akan berkontribusi pada pembentukan gambut dalam jangka panjang. Itu secara harfiah pengertian dari palidikultur. Saya ambil dari Gisen 2013. Nah, kemudian Gisen ini memilih, bukan memilih maksudnya, memilah berbagai kategori pengembangan tanaman yang bisa dikembangkan di areal rawa ataupun gambut tersebut. Ada kategori 1, artinya spesies dengan hasil cepat. Kemudian kategori 2, spesies komersial yang telah terbukti. Kemudian kategori 3, spesies komersial yang masih memerlukan uji hasil. Kemudian kategori 4, spesies lain yang memiliki potensi tetapi memerlukan studi ekologi dan studi pasar
lebih lanjut. Nah, mungkin di poin-poin inilah saat ini kita masih mencari yang seperti apa sih yang memang lebih baik atau menguntungkan atau bisa memberikan hasil maksimum bagi masyarakat sekitar. Kita menyebut misalnya asam rawa, ya mungkin yang membelinya siapa nantinya. Nah, ini kita tidak tahu nantinya kalau memang di situ dikembangkan untuk asam rawa, ataupun jelutung, ataupun rotan. Rotan pada umumnya yang kita tahu bisa dikembangkan untuk mebel. Tetapi di tempat kami masih dalam bentuk bahan mentah. Jadi untuk mebel itu masih sangat sedikit ataupun jarang. Karena pabrik untuk pengembangannya pun hampir nggak ada. Nah, itu yang terkait di tempat kaminya. Nah, ini sebagai kami belajar bersama saat ini, terus terang kami di Universitas Palangkaraya sedang berjibaku dalam hari ini bersama teman-teman model seperti apa sih yang bisa dikembangkan nantinya sebagai miniatur yang nanti menjadi bisa kita kembangkan lebih baik lagi di area rawa tersebut. Kita membuat namanya PIT Teknopark, suatu kawasan yang berada di sekitar kampus, yang karena memang di kampus kami ini memang daerah rawa dan ada gambutnya. Kemudian kita mengembangkan yang tadi disebutkan di atas ini. Bagaimana kita mengembangkan agroforestry, silvipastur, silvofishery, agribisnis, environmental education, artinya kita mendidik lingkungan dengan mahasiswa itu agar mereka mengenal lingkungan itu secara umum. Jadi kan lebih banyak itu mereka terjun ke lapangan karena terkait kampus merdeka. Apalagi yang dicanangkan oleh Mas Menteri sekarang Pak Nadiem, kita belajar di alam, mengembangkan sesuatu keilmuan itu melihat dari alam. Kemudian ekoturism yang terkait tadi model yang terkait dengan agroforestry. Nah, poin yang bagian dari bisa kita kembangkan di area rawa ataupun kawasan gambut tersebut adalah pemanfaatan jasa lingkungan. Ini masih sangat jarang kita ya, mungkin sekarang mungkin lagi ramenya karena kawasan wisatanya indah, jadi orang banyak akhirnya ke situ. Karena ini menjadi potensi bagi masyarakat sekitar, karena tidak memerlukan biaya tinggi lagi, apalagi lahannya mungkin kawasan sekitarnya mungkin sudah bagus, artinya tinggal dibuat mungkin ada jalan setapak, jalan untuk mereka trekking atau lain sebagainya yang tidak memerlukan modal banyak dan menjadi keindahan bagi orang luar. Terus terang yang kami punya juga yang namanya laboratorium hutan lahan gambut, itu malah orang asing lebih tertarik ke situ karena banyak volunteer datang yang di Sintrop, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Sintrop. Nah, kemudian ini yang menjadi kami kembangkan di situ potensinya. Mungkin ini sederhana, tetapi kita melihat ke depannya. Kalau seandainya perahu itu bahan bakunya kayu dan bahan bakunya kayunya habis, tentu saja nanti orang akan memikir bahan baku yang sintetis, artinya yang mudah dibuat di pabrik. Misalnya ini kami menggunakan pipa PVC yang kami buat menjadi namanya perahu rawa PIT Teknopark. Jadi di sini bisa mengangkut orang, membawa orang, mengangkut material yang nanti untuk mengembangkan kawasan tersebut dan juga arena bermain anak-anak istilahnya, karena dia sarana edukasi masyarakat sekitar di situ dan ini menjadi daya tarik sekarang ini. Terus terang ini baru setahun 2019 kami buka, sekarang sedang giat-giatnya kami lakukan membangunnya. Nah, apa saja bagian nanti yang Bapak Ibu akan lakukan di lapangan nanti? Tentu saja kita mengumpulkan data, kemudian mereduksi data tersebut, artinya memilah data-data apa yang tidak mengganggu kita, kemudian menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan terkait dengan apa yang kita lakukan dengan kelompok masyarakat mau lakukan nantinya. Ini skema model alirannya, bagaimana kita mengumpulkan data, tentu saja kita harus melakukan observasi. Yang tadi saya sebutkan, wawancara, nanti tentu saja dengan masyarakat, kemudian bagaimana kita mereduksi. Artinya kita memilah, memusatkan lagi apa yang sudah disampaikan masyarakat itu tentu saja harus kita ukur lagi atau kita
cari referensi lain lagi, sehingga data itu yang dulunya kurang bagus, menjadi lebih bagus, artinya itu. Kemudian bagaimana kita menyajikan data yang mudah kita baca nantinya, Bapak Ibu memahami, misalnya jumlah pohonnya sekian, ini sekian, ini dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya, memudahkan kita untuk nantinya menarik kesimpulan yang akan kita buat untuk menguatkan kelompok masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, yang paling saya merahkan lagi adalah ini yang menjadi nantinya akan kita lakukan bersama, mungkin Bapak Ibu semua akan melakukan pendampingan nanti, adalah menggali potensi atau identifikasi potensi wilayah. Jadi biasa data sekunder ataupun data primer, kemudian kita melakukan analisisnya. Seperti apa nantinya ke depannya kalau potensi wilayah ini sudah kita dapatkan dan juga dilakukan oleh kelompok masyarakat sekitar atau yang kita akan dampingi nanti. Ini mungkin tabel uraian seperti simpulan saja bagaimana poin-poin yang harus kita catat nantinya. Mungkin ini hanya contoh saja, mungkin gambarannya saja. Bapak Ibu mungkin dari yang pemateri sebelumnya pun sudah ada menjelaskan hal ini. Nah, kemudian ini terkait analisis masalahnya. Kita buat seperti tabulasinya, tabelnya dari hasil Bapak Ibu ke lapangan nantinya dan mendampingi masyarakat nantinya. Dan ini format identifikasi potensi, kita melihat nantinya misalnya di situ berpotensi wilayah itu untuk jasa lingkungannya bisa dikembangkan wisata. Nah, nanti kita tinggal menguatkan apakah ini skala prioritas pertama atau seperti apa. Karena kita akan memilih poin mana yang kita dahulukan agar masyarakat itu bisa nantinya bergerak. Nah, ini terkait penandaan potensi jasa lingkungan. Mungkin kita list lagi jasa lingkungan apa yang ada di daerah tersebut. Misalnya dia ada pemanfaatan aliran saluran, sungai, atau lain sebagainya. Kemudian adakah mereka melakukan perlindungan keanekaragaman hayati? Misalnya mereka sudah tahu atau mengetahui ada banyak misalnya endemik, misalnya anggrek hutan atau lain sebagainya. Yang ini menjadi daya tarik, tapi bukan untuk dijual. Artinya ini malah dilestarikan dan orang bisa melihat yang ada di daerah tersebut. Kemudian juga situs adatnya. Karena tentu saja ini istilahnya paling tidak kita mengenalkan ke orang lain bahwa di wilayah tersebut ada situs adat yang perlu diketahui juga dan kita pelajari bersama. Nah, ini mencatat potensi luasannya. Nanti Bapak Ibu akan minta detail semuanya. Mungkin hanya saya lewat saja ini yang Bapak Ibu sudah memahami, termasuk juga sampai bangunannya nanti yang ada di wilayah tersebut. Karena ini sebagai data dasar Bapak Ibu dan kita semua untuk menggali potensi wilayah dan nantinya bila dikembangkan untuk pertanian ataupun pertanian secara tanam. Nah, kemudian ini yang nantinya bisa menjadi permasalahan berikutnya ya, yang hasil ini reduksi data. Misalnya di situ hutan rakyat di situ ada berapa istilahnya dibanding hutan pertanian. Tentu saja kan hutan rakyat ini pun tidak terlalu bisa dikembangkan karena lebih banyak lahan pertanian mungkin sebagai itu yang sebagai aja ya, list nanti yang perlu kita dapatkan. Nah, kemudian juga terkait perekonomiannya nanti kita juga membuat analisis juga kalau misalnya dikembangkan jasa lingkungannya musik misalnya tadi perahu rawa itu tadi. Nah, berapa sih sebenarnya orang yang datang ke situ? Kemudian berapa sih kalau dia membayar, istilahnya kayak masyarakat nanti mendapatkan bayarannya atau seperti mana, pengelolaannya pun seperti apa. Nah, itu. Ini menjadi hal yang sangat penting juga. Kemudian ini yang yang nantinya kita buat list lagi, potensi wilayah yang dapat dikembangkan. Misalnya di hutan rakyat itu luas lahannya sudah ada data pendukungnya. Kemudian lain sebagainya.
Kemudian tidak ada faktor penghambatnya, tidak ada. Nah, jenis usaha produktif artinya nantinya yang nanti setelah kita buat analisisnya, ini yang menjadi poin penting bisa dikembangkan di situ dan nanti berkelanjutan. Dan ini asas dasar perencanaan yang nanti akan kita buat bersama dengan masyarakat. Nah, tentu saja di dalam hal ini juga menjadi poin penting adalah kita harus tahu dulu pasarnya seperti apa yang tadi saya sebutkan. Kalau di situ tidak asam rawa tadi ya bisa dikembangkan, tetapi tidak ada yang membelinya, kan nggak rugi juga akhirnya masyarakat di situ. Nah, ini yang menjadi perhatian penting bersama kita juga. Kemudian juga istilahnya kita melihat masyarakatnya situ. Bisa nggak nantinya kalau kita lepas atau mereka ini mengembangkan misalnya lebah madu. Nah, tentunya kalau mereka belum bisa, artinya perlu pendampingan lebih detail lagi oleh kita bersama. Nah, kemudian jangka waktu penjualan produknya. Kalau terus terang masyarakat di sini, yang kami tahu Bapak Ibu, mereka itu sebenarnya nggak mau nunggu lama. Kalau bahasa kita tuh instan. Kalau bisa cepat dapat uang, kata mereka. Nah, ini yang permasalahan mungkin kami temui, yang kami sering temui. Karena nggak mau nunggu lama. Ngapain kami nanam lama-lama? Yang kami butuhkan hasilnya setelah ditanam. Nah, ini yang sering kali kami temui Bapak Ibu di lapangan. Kemudian kesulitan pemasarannya. Nah, ini terus terang, apalagi di daerah rawa, kalau jalannya pun sulit, mereka menjualnya pun sangat sulit juga dan mungkin menjadi mahal lagi karena untuk misalnya pindah ke tempat lain memerlukan biaya tambahan lainnya atau harus menggunakan bahan bakar minyak untuk mengantar ke daerah lain. Nah, itu sebagai poinnya terkait ini. Mohon maaf. Nah, ini nanti yang 5 menit lagi, Pak. Oh ya, siap. Ini sudah sedikit, Pak. Baik. Oh, sedikit. Ya, baik. Nah, ini nanti proposal-proposalnya saja. Mungkin Bapak Ibu pun sudah tahu apa yang harus dilengkapi nanti oleh masyarakat atau kelompok yang kita dampingi nanti. Sehingga mereka nanti akan membuat seperti proposal yang diajukan untuk pengembangan usaha kelompoknya. Ini bagian-bagian di dalam proposal tersebut, termasuk nanti legalitasnya. Struktur organisasinya, kemudian daftar anggota, mungkin nanti perlu juga daftar buku bank, karena ini mereka langsung transfer yang ininya. Karena terus terang kami saat ini juga Bapak Ibu dengan Fakultas Pertanian juga di bawah Dirjen Pengelolaan Kerusakan Gambut, kami diminta untuk membina desa juga Pak. Ada program namanya Bina Mandiri Desa Peduli Gambut, yang saat ini pun kami sedang berjalan. Kami pun sedang mempersiapkan fasilitator desanya. Hampir sama mungkin dengan ini, Pak, istilahnya yang ini, cuma ini ke kehutanannya. Nah, kalau kami lebih ke umum yang lebih banyaknya. Nah, saat ini sedang kami lakukan melalui Fakultas Pertanian. Ini apa saja yang nanti peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, ada kelompok tani belajar, hutan belajar maksudnya, kemudian kerjasama, produksi. Nah, kemudian apabila ketiganya itu berjalan dengan baik, maka akan menjadi usaha kelompok usaha atau bisnis. Ini peningkatan kapasitas kelompok tani hutan lagi lanjutannya. Jadi tujuannya adalah tidak saja untuk pengetahuan saja, tetapi juga perubahan sikap. Kemudian meningkatkan keterampilan masyarakat. Mungkin yang dulunya belum bisa, setelah kita dampingi ataupun kita beri pelatihan, mereka meningkat lagi keterampilannya. Mungkin itu dulu dari saya, Pak. Kurang lebihnya kalikan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Fengki. Ini tepat sekali jam 11 untuk pemaparan ya. Tadi Pak Fengki sudah menjelaskan secara gamblang dan jelas ya terkait dengan model-model pengelolaan agroforestry di lahan gambut. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi, Bapak Ibu peserta lihat bahwa ada beberapa model yang
yang bisa dikembangkan ya dari model 1 sampai ke model berapa tadi, ada 8 atau 9 gitu ya. Terkait dengan pengembangan apa usaha yang bisa dilakukan di lahan gambut ini. Kemudian yang beberapa catatan penting mungkin terkait dengan nanti pada saat penentuan identifikasi potensi yang akan dikembangkan itu tadi menggarisbawahi Pak Fengki bahwa program itu memang harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi Bapak Ibu peserta ya sebagai anggota KPS atau KTH ya, jadi keinginan-keinginan itu ya memang harus sesuai dengan kesepakatan kelompoknya ya. Jadi dengan melihat potensi yang ada di lokasi Bapak Ibu ya, pengembangan usahanya juga sesuai dengan keinginan kelompok ya yang sudah disepakati. Kemudian kalau melihat dari potensinya ya luar biasa kalau bisa dikembangkan, termasuk tadi kendala-kendala yang terkait dengan lahan gambut ya, dengan posisi kalau terbuka oleh hijauan yang terbuka, cepat hilangnya unsur hara, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Makanya tadi ditekankan bahwa tidak semua lahan gambut bisa dikembangkan. Jadi di lokasi Bapak dan Ibu sekalian juga harus lebih mengenal lokasinya mungkin ya. Ketebalan gambutnya seberapa? Apakah ada yang harus dijadikan sebagai blok zona lindung atau semuanya bisa dimanfaatkan? Ini juga mungkin nanti bisa diklarifikasi lebih lanjut. Apakah di Desa Kalawa, di Kelurahan Kalawa ini semuanya bisa dikembangkan atau tidak gitu ya? Mungkin nanti Pak Fengki juga bisa menjelaskan lebih rinci. Untuk memandu diskusi, ini sudah jam 11:05 sampai setengah 12. Saya persilakan ke Bu Mai langsung untuk memandu diskusi dan menutupnya. Silakan Bu Mai.